Sebab Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Engkau berbicara lewat hamba, untuk bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa dalam Yang Kudus, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan ayat ke-23, jemaah sekalian membaca ayat ke-24, dan di ayat yang ke-27 kita sama-sama membaca. Sekali lagi, dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Kalau sudah menemukan katakan amin. Dengan judul berikut, angin ribut diredamkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa
itu yang dilakukan oleh murid-murid. Dalam ketakutan, dalam kecemasan mereka membangunkan Tuhan. Ketika Tuhan dibangunkan, lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan kita binasa. Firman Tuhan katakan, maka datanglah murid-muridnya untuk membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa
Tapi dalam kepercayaan ini tetap ada keraguan, ada ketakutan. Dan Tuhan mengingatkan kepada murid-murid, kenapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus dan menghati angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Setelah Tuhan menenangkan hati murid-muridnya, menundukkan hati murid-muridnya, lalu Tuhan menghati badai kapal besar. Cuma yang dikasih Tuhan hal yang sama dalam hidup. Ketika kita memiliki ketakutan, kepanikan, Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu kurang berserah? Bukankah firman Tuhan selalu berkata, jangan takut, jangan dibantu. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus merasakan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Ketika mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati. Sering sekali kalau saya sendiri kalau ada masalah, saya selalu berkata Tuhan, kalau saya percaya, saya baca firman Tuhan dan saya amin, dan saya berkata dengan Tuhan, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Sebenarnya bisa saja kita langsung minta tolong ke orang lain. Bisa saja kita mengandalkan kekuatan kita menurut logika kita. Oh ini gampang, tapi Tuhan mau melihat kebenaran. Ketika dalam perkumpulan masalah datang, Tuhan tolong dan berkata, dialah kehendakmu yang terjadi. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong setiap anak-anaknya yang berserah. Amin. Poin yang keempat adalah otoritas yang melalui alam. Yesus bangun dan menghati angin dan danau itu. Hasilnya adalah danau itu menjadi teduh sekali. Lalu bangunlah Yesus menghati angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Itulah suatu mukjizat yang dalam kekacauan, dalam ketakutan, dalam badai yang besar, Tuhan menghati badai. Lalu firman Tuhan menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas angin dan badai, atas ombak. Hal yang sama, Tuhan juga berdaulat atas hidup kita. Amin. Tuhan mampu menghati setiap masalah ini, setiap pergumulan kita, setiap apapun yang kita alami. Tuhan berdaulat. Kesimpulan dan aplikasinya adalah berikut. Yang pertama, jangan terkejut dengan badai. Masalah finansial, kesehatan, atau keluarga bisa datang tiba-tiba. Kita harus ingat, ada di dalam perahu bersama dengan Tuhan lebih aman daripada berada di daratan. Walaupun kita ada di dalam masalah dalam pertemuan bersama dengan Tuhan, itu akan lebih damai ketika kita ada di luar sana kita. Tapi kita ada di sana. Poin yang kedua, kita harus fokus. Apakah kita lebih sering memandang besarnya gelombang atau masalah kita, atau memandang Tuhan yang berkuasa atas gelombang itu? Apakah kita lebih sering mengeluh atau berserah? Apakah kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa masalah besar sekali? Tuhan mengapa ini terjadi? Tuhan tolong aku. Apakah kita, atau sebaliknya, kita lebih melihat Kristus? Saya percaya Tuhan menolong saya. Saya percaya Tuhan mampu menolong saya. Melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, tujuan badai adalah pengenalan. Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menenggelamkan kita, melainkan untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang belum pernah kita rasakan. Ketika kita dalam badai, Tuhan ingin berkata bahwa aku ingin menunjukkan kuasa pertolongan. Ketika kita dalam badai, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Selanjutnya adalah next. Pesannya adalah badai mungkin mengguncang perahu kita, tetapi selama Tuhan Yesus ada di dalamnya, perahu itu tidak akan pernah
Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kami supaya kami yakin dan percaya ketika kami dalam masalah, dalam pergumulan, dalam badai, kami tetap berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menghadapi masalah kami, Tuhan yang akan menolong kami dan memberkati kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu akan
dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Tuhan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau anugerah dan kasih karunia yang berkelimpahan. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di sorga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya.
sini. Halo guys, kami sudah selesai ibadah. Kami sekarang mau menikmati berkat. Nah, kiu salah. Wow, enak sekali. Wah. Hei, belum doa loh. Oh, sudah ya. Ini kok kayak longgar ya, Beb. Gimana ya biar kuat? Beb, nggak tahu aku, Cok. Hah? Ini sudah selesai melayani. Halo, guys. Tunggu. Kak Tamar fotoin dong. Iya, Kak, ada boleh? janda. Ayo, cepat. Ayo, Kak Tamar kelihatan kaki ya. Guys. Bintang. Mama, harus dijatuh. Handphone orang. Ini Tiara si Hombling, si Haloho tambah tua. Ngapain rupanya kau? Biar situ. Udah, Pak. Kayak YouTube-nya aja. Kan nih hari ini Oh iya bikin. pisang goreng sama itu ada kerupuk kulit Mana ini? Udah? Oke. Halo Chris. Halo guys. Halo Nancy. Halo Pak Enos. Ini apa namanya? Wow. Ini makanan Jepang ya. Tapi bohong. Halo Prilly.